kiblatnya itu ke selatan. Nabi tidak bilang kiblatnya orang Madinah ke selatan, tidak. Tapi ma bainal masyriq timur wal maghrib. Jadi kalau dilihat toleransinya berapa derajat? Banyak banget kan? Pokoknya antara timur dan barat. Nah, berarti kalau kita menghadap ke, jangan sampai ada orang memberikan paham. Kita jangan sampai menghadap kiblat itu kita terlalu kanan, karena nanti kita akan sholat menghadap Israel, gitu. Pernah dengar ada begitu? Dan jangan kita kiblat terlalu kiri menghadap di Indonesia nih. Jangan terlalu kiri, terlalu ke selatan. Nanti apa? Kita menghadap ke Ethiopia. Enggak begitu juga sebetulnya. Jadi yang namanya arah kiblat itu kira-kira aja. Pokoknya kalau di Indonesia berarti antara utara dan selatan. Karena Ka'bah atau Masjidil Haram itu adanya di sebelah barat kita. Kalau memang bisa pas dengan ilmu sekarang, itu bagus. Ada di hadis yang tentang kiblat itu. Kiblatnya orang yang ada di Masjidil Haram adalah Ka'bah. Kalau kita sholat di Masjidil Haram itu harus benar-benar menghadap ke Ka'bah. Kemudian kiblatnya orang Makkah, yaitu Masjidil Haram, lebih besar lagi. Nah, kiblatnya orang yang di luar Makkah yaitu Mekah. Nah, Mekahnya itu kota Mekahnya, berarti lebih luas lagi. Nah, kalau kita sudah jauh seperti sekarang di sini, itu tadi, karena tidak terlihat jauh banget ya bainal utara dan selatan, kita menghadap baratnya menceng dikit nggak masalah. Masih ingat kan dulu pernah ada orang-orang katanya habis gempa itu katanya kiblatnya kita berubah, kayak gitu. Kiblat kita berubah sehingga masjid-masjid itu pada dikoreksi. Sampai ada masjid bagus di dalam digaris-garis dalamnya menceng. Ada banyak gitu ya Pak ya, sering nemui kayak gitu. Tapi yang saya pernah ngajar itu ketika orangnya minta pendapat, udah nggak usah, saya bilang gitu, ngurangin jamaah. Saya nih sebelah sini jamaahnya nggak ada, padahal banyak orang yang pengen jamaah di masjid itu. Kenapa? Ya dalilnya itu tadi. Ini sudah cukup. Ya kalau kita mau dengan akurat, kalau masjidnya melebar, nanti yang tengah bisa menghadap yang sebelah sana. Kalau di Mekah kan dia memutar, melingkar, tetap semuanya menghadap ke Ka'bah itu. Jadi nggak harus akurat, presisi banget, nggak harus. Itu kiblatnya. Yang penting kita menghadap ke arah. Kalau mau presisi dengan ilmu sekarang pun ada, ya itu lebih bagus. Karena kita sekarang kan gampang dengan GPS sudah bisa sekarang itu. Bukan di HP kita masing-masing juga aplikasi juga ada, kiblat tinggal taruh HP. Terus kalau saya tanya, di kita ini di Bekasi khususnya Indonesia khusus pada umumnya, kita di Bekasi itu berapa derajat sifat kiblatnya? Kadang-kadang kita nggak pernah merhatiin. Kalau saya ya pengen sih secara kiblatnya mendekati gitu, nggak harus pas banget juga. Kalau sholat di umpamanya ada kita namu di hotel atau di mana saja. Nah, ketika bapak-bapak mungkin pernah ke puncak atau kemana, ke villa, itu kan nggak jelas menghadapnya karena bangunan itu nggak beraturan. Itu masih bisa. Walaupun di sana ada arah petunjuk, saya sering menemukan itu arah petunjuk nggak pas itu, asal-asalan aja. Ketika diukur dengan HP aja dengan GPS, wah ini mencengnya ke sini. Di kita itu
kiblatnya tuh 295 derajat. 295 derajat. Kan ngitungnya kan dari utara ya. Nah, itu 295 derajat. Memang kalau secara akuratnya nih, kita menceng dari Indonesia nih, mencengnya 1 derajat. Itu di Arab sana semakin melebar sampai lebih dari 100 kilo. Lebih dari 100 kilo. Itu menceng 1 derajat saja yang kita hadap. Nah, itu kan sangat jauh kalau memang harus pas. Nah, dan kalau ada yang tanya nih, suka ada yang tanya iseng buat tanya, katanya, emang kita sholat kan menghadap Allah? Emang Allah ada di Mekah, katanya dia. Oh, kita sholatnya menghadap ke Mekah. Nah, jadi kiblat itu sebetulnya adalah satu titik untuk menyatukan orang-orang yang sholat menghadap ke kiblat itu biar tidak tercerai-berai, terutama di dalam sholat berjamaah. Kita bayangkan kalau semua masing-masing menganggap bahwasanya Allah tidak bertempat dalam sholat kita itu tidak harus menghadap ke kiblat gitu. Iya benar secara logikanya. Tapi coba bayangin, pokoknya jamaah yang satu, Pak, saya mah senangnya menghadap ke sana, menghadap ke sana. Terus gimana cara jamaahnya? Gimana? Nggak bisa. Akan tercerai-berai, berantakan. Dan untuk menyatukan, nah, maka dengan adanya kiblat menghadap satu titik. Jadi bukan berarti Allah ada di sana, bertempat di sana, bukan. Kita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menganggap Allah itu bertempat. Nah, karena Allah itu tidak butuh tempat. Nah, sama ketika berdoa, berarti Allah ada di atas dong. Kita kalau berdoa kan ya Allah atas itu. Sama atas itu adalah kiblatnya berdoa. Di samping kiblatnya berdoa kita menghadap ke kiblat yaitu ke Makkah sana, juga kiblat berdoa, juga ada doa yang dianjurkan kita untuk menghadap ke atas. Ya Allah. Jadi Allah di atas itu artinya Allah tinggi derajatnya. Bukan Allah ada di atas, bertempat di atas, bukan. Kita pelajari lagi dah kitab tauhidnya, pelajari lagi. Jadi menghadap kiblat itu sebetulnya juga bukan hanya dohirnya saja. Tadi kan kita belajar secara dohirnya menghadap kiblat begitu, dan nggak usah dikoreksi. Saya pernah melihat nih masjid ini juga, itu ada kurang sedikit 1 derajat kalau nggak salah itu dari pas kiblat. Nah, dari pas kiblatnya itu. Bahkan kalau diukur secara alat Masjid Nabawi saja itu masih kurang sedikit dari kiblat pas ke Ka'bahnya. Kan ada itu. Kalau di laptop itu ada namanya kiblat lokator. Nah, itu ada kiblat lokator itu kita narik kemana aja nanti akan terlihat ada garis lurus itu yang lurus ke kiblat. Nanti bisa pas di atas masjid kita ini dilurusin gitu. Tidak pas menggaris. Pas menggaris. Ya iseng-iseng dulu. Karena dulu kan ramai banget orang. Sampai saya juga pernah mewakili masjid itu ada pelatihan membetulkan arah kiblat di Islamic Center, dulu pernah diadakan oleh Kemenag waktu itu. Ya gitu, dari instrukturnya bilangnya pokoknya harus pas katanya gitu. Ya kita nggak dikasih untuk usul atau saran atau bertanya, enggak langsung satu arah aja, udah biarin aja. Dan saya juga pernah mengoreksi masjid-masjid gitu, karena orangnya pengen minta dan itu belum dibangun, baru membangunnya. Lebih baik memang yang pas presisi. Menghadap kiblat tadi yang paling penting itu hati. Ada sebagian orang nggak mau sholat di masjid yang di belakangnya itu ada kuburan.
Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak boleh sholat menghadap kuburan. Bahasa Indonesia begitu. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Lah kalau mau begitu kita, karena dari kita sampai ke Mekah itu kan pasti melewati lah. Antara kita dengan Mekah itu pasti ada kuburan, pasti. Jauh dekatnya kan gitu. Tetapi yang dalam haji itu maksudnya menghadapkan hati kita itu kepada kuburan, nggak boleh. Artinya kita meminta dengan sholat kita itu ke kuburan itu. Makanya untuk menghindari orang meminta ke kuburan, saya pernah ada di tempat ziarah. Ya, kalau yang pernah ziarah Wali Songo itu ada di Jawa, itu ada yang di situ ditulisin tidak boleh sholat di sini. Maksudnya di area yang pas menghadap ke makamnya wali itu nggak boleh. Soalnya menghindari supaya jangan ada orang yang sholat kemudian memintanya kepada yang kuburan itu. Jadi tidak boleh menghadap kuburan, maksudnya meminta kepada kuburan itu. Kalau kita menghadap pas di depan kita ada kuburan, ya silakan saja. Nah, ada yang mengatakan Masjid Nabawi itu alasannya gitu. Itu kan Rasulullah. Saya jawab, nah di sana kan bukan Rasul saja. Bingung dia. Sampai pernah nih di Teluk Pucung itu kan ada lapangan. Lapangan itu ada kobernya. Sebelah selatannya ada, sebelah baratnya ada. Mungkin dulu waktu itu nggak ngerti mereka. Sholat di situ beberapa tahun. Lebarannya duluan, mereka duluan lebarannya. Begitu beberapa tahun terakhir ini nggak ngadain di situ. Alasannya katanya nggak boleh menghadap kuburan. Karena pas sebelah baratnya lapangan itu kuburan. Terus minta di kantor RW yang dekat itu ya, 32 itu. Nah, oleh RW-nya nggak boleh. Nggak boleh apa? RW kita sudah ada sholatnya satu tempat di masjid dan harinya itu. Nah, kalau kalian mau duluan ya jangan di sini. Nanti mengganggu kondusifnya warga kita, sudah aman, sudah enak, nggak diganggu. Kalau udah sholat duluan, ya kan galau yang lain. Apalagi anak kecil. Bapak itu udah pada sholat duluan, udah lebaran, kita masih puasa aja. Sampai ngomong begini, katanya orang yang kalau udah ada lebaran katanya nggak boleh puasa, haram puasanya. Orang yang lagi puasa sudah pada buka, katanya haram kata dia. Dan insyaallah. Jadi kalaupun berbeda ya udah silahkan aja, tapi jangan memaksa orang lain harus sama. Jadi menghadap kiblat tadi sebetulnya yang paling penting itu dengan hati kita. Saya pernah punya guru sholat di di Arafah itu, di dekat tubuhnya. Kebetulan kiblatnya itu dia sholat di situ, depannya pas Tugu, kemudian ujungnya kan Mekah. Berarti menghadapnya kalau seakan-akan menghadap Tugu. Itu sama orang Arab itu nggak boleh. Haji haram nggak boleh. Nah, dia dijawab. Sesungguhnya sholat saya itu bukan menghadap ke tubuh itu, sholat saya menghadap ke Allah. Kalau dikasih itu tidak diam. Quran kan ada menyebut ya yang kita suruh menjadikan makam Ibrahim itu musola. Bahkan sebenarnya kalau guru saya mengatakan itu kita sholat di depan kita itu makam Ibrahim terus Ka'bah. Ya ada yang pernah dengar gitu. Sunnahnya sholat di makam Ibrahim itu yaitu kita sholat di sebelah sini makam Ibrahim, kemudian sini makam Ibrahimnya, dan sana makam pas sejajar terus. Itu kan bukan berarti kita menjadikan makam Ibrahim sebagai kiblat kita, kan bukan. Karena kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, kalau menurut sejarah kan bahkan makam Ibrahim kan sudah digeser, dulunya kan nggak di situ.
Dulunya itu lebih dekat dengan Ka'bah. Karena mengganggu, ya, orang pada sholat di situ kan, orang pada sholat, orang tua terganggu, akhirnya dimundurin itu oleh pemerintah Arab sana, dimundurin. Ya. Ada orang yang kekeh, ini bukan makam Ibrahim ini, aku di sana tuh yang tempatnya. Jadi sholatnya di sana pengennya, nggak bisa lah saya bilang, pengen diinjak-injak orang tua. Nah, jadi itu. Jadi menghadap itu yaitu bukan hanya dengan naik. Secara lahir memang itu syarat secara syariatnya. Tapi ketika kita secara hakikatnya pengen sholat yang secara hakiki, maka kita juga hati harus benar-benar menghadap ke kiblat. Hati jangan sampai tercabang ke kanan ke kiri, tercabang banyak gitu. Nah, ini yang namanya khusyuk, konsentrasi kita. Nah, ya belajarnya ya yang nggak segampang yang diucapkan. Bahkan dilukiskan saya diucapkan saja ya susah. Kita ngajarin orang khusyuk itu ya susah. Khusyuk itu tidak harus paham arti, tidak harus sebetulnya. Ketika kita sudah ada klik dengan Allah, sholat itu tenang, ya Allah alam kayak apa? Jadi nggak bisa ceritain nanti ketika kita sering riadah, sering usaha dengan sholat kita terus mengosongkan pikiran kita dari duniawi, buang jauh-jauh itu duniawi, insya Allah mendekati kepada khusyuk. Bahkan guru saya mengatakan khusyuk itu paling tidak ketika kita usolli, kita niat Allahu Akbar, tidak terbelah pikiran kita, itu insya Allah udah bagus banget. Dan sekali lagi khusyuk bukan syaratnya sholat, bukan ya. Dari kemarin saya jelaskan nggak ada syaratnya sholat khusyuk. Tapi kalau pengen diterima, pengen sholatnya yang baik, nilai plus, ya berusaha dengan khusyuk. Karena ya pernah kan ada cerita orang yang paling khusyuk semacam Sayyidina Ali saja tergoda, ya, tergoda. Bahkan ada zaman sahabat saking khusyuknya ada anak panah nancep di tubuhnya. Udah copot tapi nanti pas saya lagi sholat, dia sholat dicopot nggak berasa. Ceritanya begitu. Nah, kalau kita nggak tahu nggak bakalan bisa. Lagi sholat digigit nyamuk aja ada gini-gini. Bahkan kalau jamaah mah suka digigit nyamuk ditepak, lalu lagi sholat nepak nyamuk. Jadi khusyuk kita udah nggak tahu tingkatan-tingkatan yang paling bawah lah susah banget. Yaitu yang Sayyidina Ali yang seperti itu aja tergoda, tapi bukan berarti kita pesimis, nggak bakal bisa khusyuk atau nggak bakalan. Enggak, semua orang berpotensi untuk bisa khusyuk. Dan tidak dituntut dari mulai takbir sampai salam harus khusyuk terus kan enggak juga. Jadi ketika kita berpikir ke yang lain-lain, maka cepatlah kembali. Minimal kita merasakan saya sedang sholat. Artinya, nah bahkan sekarang itu ada orang mengatakan sholat itu miftahus sirri katanya, pembuka rahasia. Kenapa? Pas begitu sholat Allahu Akbar. Oh iya, kunci motor itu di atas lemari. Jadi ingat pas sholat, tak ingat. Terus bagaimana sholatnya? Terus saja, nggak batal, terus saja. Tapi asal cepat kembali, ingat lagi kepada sholat, ingat lagi kepada Allah yang memerintahkan dia, yang justru dia sedang menghadap kepada Allah. Ya kalau logikanya sih emang malu banget lah kita sholat menghadap Allah, menghadap kiblat, ya. Tetapi hati kita ke selain Allah. Ibarat kita ngomong nih, kita ngobrol berdua gitu. Yang diajak ngomong pasti berasa. Kalau saya ngomongnya serius atau saya ngomongnya pikirannya kemana-mana, itu berasa ya diajak ngomong. Kita aja manusia berasa. Jadi bocah ngobrol sama kita kan nggak konsentrasi. Ya contoh nggak konsentrasi zaman sekarang, ketika ngobrol dia masih tangannya ke HP. Nah, dia nggak benar deh, nggak serius ngobrol. Tentu
kita kan nggak suka kayak begitu. Ya Allah juga kan yang nggak suka. Bisa murka Allah ketika diduakan seperti itu. Makanya ya Masya Allah, kita syarat rukunya sholat sih insya Allah sudah selesai lah, dengan hatam bolak-balik. Tapi mari kita sholat dengan hati kita, yaitu jadi tutuplah kita aurat kita dengan keimanan kita. Makanya kemudian kita hadapkanlah ke kiblat dengan hati kita, bukan hanya dengan jasmani kita. Insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sih kondisi-kondisi yang memungkinkan orang tidak menghadap kiblat, boleh ada. Ya ketika apa? Ya ketika sholat di kendaraan, sholat sunnah. Ketika sholat sunnah itu boleh, silahkan menghadap mana saja silahkan. Atau sholat dalam keadaan syiddatul khauf, sholat perang dan sebagainya silahkan. Nah itu, atau orang yang sholat sedang sakit. Nah, sedang sakit kan di rumah sakit masa digeser-geser ngadep kiblat gitu. Udah ngadep-ngadepnya aja. Penting hatinya ngadep sholat. Jadi namanya hukum itu kullu syai'in mustasna, yang ada setiap sesuatu ada pasti jalan pengecualinya ada. Kecuali itu ada. Tidak harus ini begini. Lurus semua sama semua. Pasti ada pengecualian, baik secara sharih jelas ataupun yang tidak dijelaskan, secara doni saja. Tapi itu dibenarkan. Kalau kecuali keadaan begini ya ini silahkan saja, karena sesuai dengan hadis Nabi juga kan ada sholli qa'iman aw qa'idan, kemudian fa'ilam tastati dan seterusnya, bahkan mustalqiyan sampai kita celentang ke atas, berarti ngadepnya ke atas. Itu boleh seperti itu. Ya, barangkali ada yang mau didiskusikan, ada Rory dan siapa yang bisa menjawab. Nah, sekarang ini kan zaman banyaknya gempa nih. Kita lagi sholat di masjid, ada gempa, ada apa jangan? Nah ini sekali lagi, kalau secara syariatnya nih, ketika ada sesuatu yang membahayakan, bahkan boleh lari, syiddatul khauf namanya. Ada hewan buas atau apa gitu, silakan untuk menyelamatkan nyawa kita. Nah, ketika gempa kita lari, boleh. Kemudian begitu lari, gempa berhenti, kita diam, terusin sholat. Jangan batal, jangan. Nggak ada batal. Kalau keadaan udah yuk, kita udah berhenti gitu, kita terusin sholat dengan posisi hadapkan lagi kita ke kiblat. Itu batal? Enggak batal. Dan zaman perang dulu gimana coba? Lagi sholat, ada musuh di sini tembasnya umpamanya gitu, kita tangkis, sholat lagi, nangis lagi. Bagaimana? Katanya harus khusyuk atau apa ya? Kan tadi sudah harus, yang penting dia sholat dan dia berusaha menghadap Allah dengan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat itu. Nih. Jadi kalau kita keimanannya kuat, mati dalam ibadah nggak apa-apa, umpamanya nggak lari nih dengan gempa itu, karena kan ada juga ya orang yang ke gempa aja dikuatkan berdiri walaupun sampai pegangan kan ya, bisa viral kabarnya, pegangan di tembok biar nggak jatuh. Ya bagus, teruskan sholat. Dan mungkin dalam hatinya kalaupun meninggal dalam sholat, insya Allah langsung surga dah. Tapi itu tadi, kalau menurut syariatnya itu disalahkan sebetulnya. Secara disalahkan. Seperti kita sedang perang dengan musuh, mati pun masih syahid, gitu. Kita sholat aja yang sempurna gitu, nggak boleh. Kalau sholat dalam keadaan perang, kita harus mengikuti tata cara sholat sambil menjaga nyawa kita jangan sampai dibunuh, ya kan? Ada sholat berperang itu ketika berbaris nih,
yang depan ruku, sujud, kemudian yang belakang masih berdiri, kan gitu aturannya. Kemudian nanti gantian, yang ini berdiri, yang belakang sujud, dan seterusnya. Untuk apa? Menjaga musuh jangan sampai membunuh jamaah itu kan. Jadi tidak dibenarkan menurut syariatnya, fikihnya itu tidak dibenarkan. Tapi kalau dia bicara dengan masalahnya hati, ya terserah itu. Tapi secara fikihnya salah. Kalau dia diam saja sementara gempa itu akan mengambrukkan gedung itu, pokoknya. Ya kalau di sini umpamanya gedungnya kuat, umpamanya kita di pinggir, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid-masjid yang biasa, goyang-goyang bisa juga ambruk tuh. Terus mati dia. Ya wallahu alam. Semoga sih mati syahid gitu. Tapi kalau karena dia nggak mau usaha untuk melarikan diri dari kematian itu, ya, katanya walaupun melarikan diri tetap aja mati. Iya tetap mati, tapi tetap harus usaha. Kalau gitu nggak usah ke dokter, nggak usah berobat dong kalau gitu. Tetap aja mati. Jadi kita harus berusaha ikhtiar supaya jangan sakit, ya, supaya jangan mati yang seperti yang kita nggak inginkan. Tetap kita harus menjaga nyawa kita. Insya Allah seperti itu. Jadi kalaupun kita lari, teruskan sholatnya. Sebagaimana ada kejadian, ada hewan buas umpamanya mau lewat sini, hewan buas kayak mau menerkam kita gitu. Kita lari ke sana, hewannya lewat gitu, nggak mau memangsa kita. Ya udah kita terusin sholat. Ya seperti itu. Ada lagi? Ya gitu Ustaz Romli ya. Baiklah, kalau nggak ada lagi, intinya tadi mari kita sholat, penuhi syarat-syarat sholat sebelum kita sholat. Karena syarat itu harus ada dari mulai sebelum sholat sampai kita sholat dilaksanakan sampai selesai. Insya Allah syaratnya sudah lengkap, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fikih atau syariat ataupun secara hakikat. Jadi insya Allah sholatnya yang sudah sampai ke tingkat hakikat, kita mendapatkan ridho dari Allah dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.